Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas PowerPoint ya teman-teman. Sebelumnya saya Sekar yang nantinya bakal menjadi mentor di kelas PowerPoint untuk teman-teman semuanya. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada keterlambatan sedikit karena di sini lagi mati listrik teman-teman. Oke, untuk kelas kita nanti di PowerPoint, jadi setiap sesinya itu, teman-teman, nanti itu kita akan membahas 3 materi, teman-teman. Nah, di setiap sesi kan kita akan membahas 3 materi. Nanti untuk sistem kelasnya, itu nanti saya akan memaparkan terlebih dahulu untuk materi, itu bisa jadi saya share screen materi ke kalian gitu ya, atau mungkin saya memaparkan dengan PowerPoint-nya langsung biar bisa langsung dimengerti gitu, lebih mudah dipahaminya juga. Terus setelah nanti pemaparan materi, selanjutnya kita lanjutkan dengan apa namanya sesi praktek. Sesi praktek ini nantinya teman-teman akan diharapkan bisa mengerjakan latihan-latihan yang sudah diinstruksikan gitu. Nah, setiap sesi praktek ini, contohnya hari ini, sesi kali ini, itu kita nanti akan membahas materinya adalah pendahuluan bagaimana itu apa itu PowerPoint, kemudian masuk ke em, apa namanya pengenalan slide ya atau lembar kerja dan yang terakhir itu masuk ke bagaimana cara kita bisa menulis di dalam slide gitu. Nah, nanti untuk sesi prakteknya itu, teman-teman, nah di sesi praktek itu kita akan mempraktekkan sebuah tugas kita akan mempraktekkan sebuah tugas yang nantinya itu berhubungan atau berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di awal gitu. Kalau sudah selesai sesi praktek, biasanya nanti saya akan buka untuk sesi tanya dan juga jawab gitu. Untuk pertanyaannya biasanya saya tampung terlebih dahulu, nanti di akhir baru saya buka sesi jawab. Seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau suara saya sedikit kurang jelas karena lagi kurang fit juga. Kita langsung mulai aja kelasnya ya teman-teman. Untuk menyingkat waktu juga, kita masuk ke kelas atau sesi PowerPoint pada malam hari ini. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, untuk sesi kali ini itu kita nanti akan membahas untuk sesi kali ini nanti kita akan membahas yang pastinya pengenalan apa itu PowerPoint, kemudian dilanjutkan dengan setelah apa itu PowerPoint kita belajar mengenai slide ya atau lembar kerja dari si PowerPoint, dan yang terakhir bagaimana cara kita bisa menulis di dalam sebuah PowerPoint tersebut gitu. Ini basicnya aja nih teman-teman. Oke, untuk materi pertama coba saya ini dulu ya. Kalau ada di device ini nanti saya share screen. Sebentar nih. Oke, ternyata di device ini saya nggak ada materinya. Dan kayaknya terlalu lama ya kalau saya harus pindah. Soalnya nggak saya backup juga sih sebentar. Kalau gitu saya mungkin paparkan aja ya teman-teman. Materi kita yang pertama adalah PowerPoint, pengenalan apa itu PowerPoint gitu. Jadi, PowerPoint atau Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak komputer pengolah presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuknya itu slide. Nah, software ini merupakan keluaran dari Microsoft Corporation bersama dengan paket Office lainnya. PowerPoint ini dikerjakan atau halaman kerja dari si PowerPoint merupakan namanya adalah slide ya, teman-teman. Tidak seperti Word berupa halaman dan juga Excel itu berupa spreadsheet gitu. Nah, tampilan dari slide PowerPoint ini itu tersedia berbagai macam template atau desain yang di dalamnya berguna untuk menampilkan data maupun dokumen kayak gitu. Nanti mungkin kita langsung bisa lihat langsung di PowerPoint-nya ya. Setelah ini saya akan buka PowerPoint untuk menjelaskan materi lebih lanjut gitu.
Kemudian untuk fungsinya itu sendiri, fungsi paling utama dari Microsoft PowerPoint itu ya pastinya sebagai sarana presentasi kan ya teman-teman. Nah, fungsi ini sangat berguna dalam berbagai bidang, contohnya seperti bidang pendidikan. Banyak kan teman-teman pasti juga sering lihat lah ya, untuk di sekolah atau di kampus itu apa, untuk presentasi itu sangat-sangat sering dilakukan ya, teman-teman. Nah, ini, Microsoft PowerPoint itu menjadi salah satu sarana yang bisa teman-teman gunakan, mmm, saat presentasi tersebut, gitu. Fungsi ini sangat berguna dalam bidang pendidikan tadi, kemudian, ekonomi, di bagian bisnis juga, di bidang bisnis dan masih banyak lagi. Selain digunakan untuk presentasi, fungsi Microsoft PowerPoint ini berperan dalam menjaga lingkungan juga. Kenapa? Karena dengan adanya PowerPoint, produksi kertas itu menjadi minimal karena kita itu apa namanya presentasi itu menggunakan soft file kayak gitu ya. Kecuali ada presentasi yang memang diharuskan untuk print hard file-nya. Nah, itu mungkin ini. Kalau untuk PowerPoint itu dikenal memudahkan penggunanya dalam bisa untuk mempengaruhi audiens ataupun penerima gitu ya saat presentasi. Untuk fungsi lain dari PowerPoint yang pertama, yang jelas pastinya membuat sebuah presentasi. Yang kedua, dengan PowerPoint itu penyampaian materi jauh lebih mudah dipahami, ya, memudahkan pemahaman materi juga, terus mendukung kegiatan entah itu pembelajaran ataupun kegiatan bisnis ya teman-teman ya, gitu. Jadi untuk PowerPoint ini menyediakan berbagai macam template yang bisa digunakan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan presentasi. Fitur-fiturnya itu banyak banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat tab-tab atau menu-menu apa aja sih yang disediakan atau ditampilkan di PowerPoint ini gitu. Kalau untuk kelebihan dari PowerPoint itu sendiri, itu memudahkan pengguna dalam membuat slide presentasi. Kemudian memiliki berbagai macam tools yang tadi saya sudah sebutkan. Selain itu, di PowerPoint ini itu juga ada fitur kolaborasi nih teman-teman. Mungkin dari beberapa teman-teman udah tahu ya untuk fitur kolaborasi ini seperti apa, karena di aplikasi-aplikasi lain juga sudah banyak yang menggunakan juga. Kalau untuk fitur kolaborasi, artinya kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah slide presentasi atau PowerPoint gitu ya teman-teman ya, dan itu, secara berkelompok tanpa perlu kalian menggabung-gabungkan kembali, itu teman-teman bisa memanfaatkan fitur kolaborasi tersebut, kayak gitu. Terus selain itu, untuk, slide presentasi ini, itu bisa diimpor jadi PDF. Jadi kalau misal mau dijadikan hard file-nya itu juga bisa. Itu. Kalau untuk fitur-fitur ataupun menu-menu yang ada di dalam PowerPoint, itu nanti kita bisa lihat ya, ada menu file yang pastinya ada home, insert, design, terus yang membedakan paket aplikasi ini dengan aplikasi lainnya, Microsoft lainnya, itu kalau di PowerPoint itu ada menu transisi, ada tab animasi, dan juga ada tab slideshow. Itu biasanya gitu. Kita langsung lihat aja ke PowerPoint-nya langsung ya. Mana nih? Bentar, ditunggu teman-teman. Oke. Oke, terlihat ya untuk screen-nya. Oke teman-teman, ini namanya PowerPoint. Saya pakai PowerPoint versi 2024. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin versinya berbeda, boleh saat praktek tugasnya atau percobaannya bisa nanti disesuaikan ya. Kalau ada fitur-fitur yang nggak ada, bisa langsung ditanyakan di sesi tanya jawab gitu. Ini saya sudah buka PowerPoint saya pakai versi 2024. Terus tampilan awalnya itu seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada home, new, open, terus seperti biasa ya account, option. Terus di bagian sini teman-teman itu ada
tampilan desain yang bisa kita pilih di bagian sini. Oke, nah di sini tuh kita banyak sekali nih suges template-nya gitu, presentation, ada themes, ada education, chart, diagram dan lain sebagainya itu nanti muncul nih banyak banget tampilan template atau desainnya kayak gitu. Jadi nggak melulu itu aja sebenarnya kalau PowerPoint itu. Terus kalau misalkan nih ini kita pakai blank dulu aja ya. Oke, ini kalau misalkan sudah masuk ke PowerPoint-nya, itu nanti bakal muncul tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada menu file, menu home, menu insert, draw, design, terus ada tab transisi, ada tab animasi, ada tab slideshow, ada record, review sama view, sampai ke Acrobat, teman-teman. Gitu. Nah, untuk yang membedakan PPT dengan Microsoft lainnya, itu biasanya ada di sini nih, teman-teman. Di transisi, animation, sama slideshow, gitu. Oke, karena pada sesi kali ini itu kita akan belajar PPT dengan secara basic ya, teman-teman ya, dari awalnya banget. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengenalan PowerPoint. Ini kita sudah buka PowerPoint, kemudian kalau untuk PowerPoint itu lembar kerjanya itu berupa slide. Slide itu yang mana sih? Slide itu yang ada di sini teman-teman, yang di tengah-tengah itu slide atau lembar kerjanya gitu. Jadi kalau kalian bikin sebuah presentasi, otomatis presentasi kalian yang akan ditampilkan yaitu ya ini yang ada di lembar kerja gitu. Kemudian kalau untuk urutan dari slide itu gimana atau di mana sih kita bisa lihat urutannya? So, misalkan teman-teman punya 4 slide ya, teman-teman. Sebentar. Nah, gini nih teman-teman. Misalkan teman-teman tuh punya 4 slide. Kemudian untuk melihat urutan slide itu ada di mana, itu teman-teman bisa lihat di bagian kiri. Ini ada slide banyak ya lembar kerjanya. Untuk urutannya itu teman-teman bisa lihat di bagian kirinya. Ada nomornya di sini 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, ini yang namanya urutan slide. Kemudian nih teman-teman juga pasti bakalan bertanya ya untuk ukuran slide. Kemudian orientasi, karena yang umumnya slide presentasi itu kan landscape ya. Kalau misalkan teman-teman diinstruksikan ataupun kebutuhan presentasi teman-teman itu menggunakan eh, orientasinya itu potret, itu teman-teman juga bisa ubah loh. Di mana ubahnya? Itu teman-teman bisa ke tab desain. Oke, kalau sudah di tab desain seperti ini, teman-teman cari yang ini, customize yang ini. Ada slide size, teman-teman klik yang ke bawah, tanda panah bawah. Ada standar sama widescreen. Tapi di bawahnya ada tulisan lagi custom slide size. Nah, teman-teman pilih yang custom slide size. Oke, kalau udah nanti tampilannya di tengah bakal muncul seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengatur ataupun custom ukuran dari si slide-nya itu teman-teman bisa di slide size ini. Banyak sekali pilihannya juga teman-teman tuh. Gini ya teman-teman. Atau kalau mau custom sendiri misalkan panjang sama tingginya itu mau seberapa itu bisa di custom sendiri gitu. Oke, ini kalau untuk ukuran. Sedangkan kalau untuk orientasi dari slide-nya, mau pakai potret ataupun landscape, itu teman-teman bisa ke sebelah kanannya aja. Di situ ada orientasi slide, sama note, handout, sama outline. Kalau slide itu tinggal dipilih mau potret ataupun landscape. Begitu pula dengan notes, handout, sama outline gitu. Kalau udah tinggal diklik OK aja. Nanti otomatis bakal berubah sendiri ke sesuai dengan yang sudah dipilih gitu. Oke, kemudian nih teman-teman, setelah
tahu ya bagaimana cara mengganti orientasi, mengganti ukuran, bahkan urutan slide itu ada di mana. Nah, kalau misal urutan slide ini kan nanti waktu presentasi nggak akan kelihatan kan. Misalkan nih teman-teman butuh presentasinya itu setiap slide-nya itu ada nomornya. Gimana sih cara kita memberi penomoran pada slide? Itu teman-teman juga bisa, kita pakainya itu di tab insert teman-teman. Kita bisa ke tab insert, terus teman-teman cari grupnya atau subtabnya itu teks. Yang ini ya. Oke, kalau udah teman-teman pilih yang slide number. Nah, ini insert slide number, klik aja. Kalau sudah, langsung centang aja yang slide number. Apply-nya tuh apply to all. Jadi semuanya bakal muncul penomoran slide-nya. Nah, seperti ini di slide 1, ini adalah slide 1, slide 2 ada penomoran di bagian kiri bawah ya. Slide 3, slide 4. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan teman-teman memang membutuhkan gitu. Oke, setelah mengenal bagaimana cara kita pengenalan slide, kemudian tadi ukuran, orientasi, terus apa namanya? Urutan ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman, di sini kita akan belajar section dikit. Nah, biasanya nih teman-teman kalau misalkan teman-teman bikin presentasi ya, bikin sebuah PowerPoint gitu. Slide-nya itu banyak, kemudian bikinnya secara berkelompok. Otomatis nantinya saat mempresentasikan itu kan nggak semuanya dipresentasikan oleh satu orang, apalagi kalau bikinnya berkelompok ya teman-teman ya. Otomatis bakal dipresentasikan mungkin sejumlah kelompok tersebut gitu. Misal ada 3 orang ataupun 5 orang dan lain sebagainya gitu. Ini saya contohkan aja, ini kan ada 4 slide nih teman-teman. Mau dipresentasikan oleh 2 orang, itu kita bisa kelompokkan slide tersebut menggunakan section. Section itu adanya di mana? Section itu ada di tab home teman-teman. Terus teman-teman cari yang grup atau subtabnya slide. Di sini ada section. Nah, nanti teman-teman tinggal add section. Contohnya, misal slide pertama sama slide kedua adalah bagian si A. Itu kita tinggal tambahin section aja. Oke, terus rename aja bagian A. Nah, kalau kayak gini kan ini artinya slide 1 sampai slide 4 itu masih masuk ke bagian A. Untuk misahnya gimana? Untuk biar bisa pisah gitu ya, teman-teman. Kalian klik aja salah satu slide yang mau dipisah. Contohnya ini slide 3 ya, itu udah masuk ke bagian B, tambah section lagi. Oh, oke. Ini mudahnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa dikelompokkan ada bagian A, ada bagian B. Bagian A itu isinya 2 slide, slide 1 sama 2, bagian B itu isinya juga 2 slide, slide 3 sama 4 seperti itu. Ini untuk section. Oke. Kemudian teman-teman nantinya setelah materi pengenalan PowerPoint mungkin cukup ini aja ya pengenalan pengenalan awalnya mungkin cukup ini aja. Setelah pengenalan PowerPoint itu nanti ada materi menulis bagaimana cara kita menulis dalam slide. Oke, kalau untuk menulis di dalam slide otomatis kalian udah tahu ya teks. Ini namanya teks gini. Kalau kita untuk menambahkan teks itu, biar bisa menambahkan teks, otomatis si slide-nya ini itu harus pakai layout yang ada kontennya, teman-teman. Pakai title slide aja juga nggak apa-apa. Artinya teman-teman akan memberikan sebuah judul, teks judul gitu. Tapi kalau teks biasa, itu teman-teman bisa pakai yang ada kontennya. Seperti itu ya. Kalau misal title only, otomatis ya judulnya doang gitu. Blank, otomatis nggak ada yang buat nulis si teksnya gitu. Oke, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman sudah menulis teks ya teman-teman di PPT kalian, untuk mengubah fontnya itu teman-teman bisa ke tab home, terus ada subtab font, ini juga di mana-mana sama ya teman-teman ya. Bisa ubah jenis fontnya, ukuran fontnya, warna fontnya, dan lain sebagainya gitu. Kemudian setelah itu nanti teman-teman juga diharapkan bisa menggunakan word art teman-teman. Kalau word art itu nggak ada di sini. Teman-teman bisa langsung cari ke tab insert,
Terus habis itu teman-teman carinya yang di grup teks tadi, ada word art di sini. Nah, ini bisa kalian gunakan word art. Word art itu hampir sama kayak teks ya teman-teman ya. Cuma biasanya kalau word art itu sudah ada ketentuannya masing-masing sesuai dengan template yang kalian gunakan. Gitu. Oke, kemudian setelah itu teman-teman diharapkan bisa memberi bullets atau poin-poin dan juga nomor ya di dalam teks yang ada di slide. Contohnya misalkan di sini ada kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga. Gini. Nah, ketiga kalimat ini mau kalian beri bullet ataupun penomoran. Itu kalian bisa pergi ke tab home, terus cari subtabnya adalah paragraf. Di sini ada bullet, bullet itu buat poin-poin ya teman-teman, dan sebelahnya ada numbering, numbering itu berarti buat penomoran gitu. Nah nanti bisa lihat langsung reviewnya seperti ini ya teman-teman ya. Gitu aja sih sebenarnya. Untuk sesi kali ini pengenalannya singkat ya teman-teman, cukup gitu aja. Materinya juga cuma sampai itu aja sih. Paling nanti setelah ini kita bakal sesi selanjutnya itu kita bakal membahas tentang beberapa fitur yang ada di tab insert gitu. Jadi kita mungkin nanti akan belajar sedikit mengenai tab insert itu apa sih, isinya apa aja, seperti itu teman. Kalau untuk pengenalan di awal cuma itu aja sih sebenarnya. Oke, untuk materi pemaparan materi mungkin saya cukupkan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk ke sesi prakteknya. Sebentar ya, ditunggu sebentar. Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Saya masih cari untuk percobaannya.
di materi ini. Nanti langsung saya kirim ke kolom chat, terus kita langsung praktek ya sebentar. Oke, teman-teman bisa dilihat kolom chatnya ya. Kita nanti akan mempraktekkan percobaan pertama, teman-teman. Untuk percobaan pertama adalah membuat sebuah PowerPoint dengan template-nya adalah Metropolitan. Kemudian menambahkan 3 slide ya, teman-teman. Jadi nanti PowerPoint kalian itu isinya cuma 3 slide aja. Kemudian kita pergi ke slide satu. Slide satu hanya menambahkan judul, tapi judulnya itu pakai word art, teman-teman. Word art-nya sudah ada ketentuannya juga. Kemudian slide yang kedua itu nanti menambahkan satu paragraf, isinya itu 5 sampai 7 kalimat sebagai penunjang judul. Kemudian untuk fontnya diubah jenisnya ya teman-teman sesuai ketentuan. Untuk ukuran judulnya nanti 44 dan ukuran teksnya itu ada di 24 gitu. Kemudian slide 3 itu kita menambahkan 3 kesimpulan, 3 kalimat gitu ya berarti teman-teman. Kemudian kita menambahkan bullet ataupun poin, ada kodenya, ada karakter kodenya, nanti bisa dimasukkan. Kita bisa langsung praktekin aja ya teman-teman ya untuk percobaan pertama ini. Oke, sebentar. Sebentar ya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, udah bisa. Bentar. Oke, kita langsung praktekkan untuk percobaan pertama ya, teman-teman ya.
Di percobaan pertama ini diinstruksikan untuk membuka sebuah PowerPoint, kemudian kita membuat PowerPoint dengan 3 slide, temanya adalah metropolitan. Nah, ini udah kebuka nih PowerPoint-nya. Terus teman-teman silahkan cari tema atau template-nya itu metropolitan gitu. Langsung di search aja di sini di Mortens dulu. Terus habis itu teman-teman search aja metropolitan. Oke, dicari, ditunggu. Nah, kalau udah, ini kan nanti ada 3 gini ya, teman-teman ya. Teman-teman pilih yang metropolitan paling awal. Kalau sudah, pilih yang warna Tosca, teman-teman, paling pojok kiri, atas. Oke, kalau udah bisa kepilih seperti ini, langsung create aja. Nah, nanti kan munculnya seperti ini, teman-teman. Diinstruksikan ada 3 slide, berarti kita tambahkan 2 lagi. 1, 2. Gini ya, teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, teman-teman langsung pergi ke slide yang pertama. Di slide yang pertama, instruksinya adalah menambahkan sebuah judul, tapi menggunakan word art. Nah, sedangkan di sini, ini tuh pakai title and content, teman-teman. Ya, title layout-nya itu pakai title slide. Jadi ada title-nya, ada subtitle gitu. Nah, biar ini nggak terlalu mengganggu saat kita menambahkan word art, ini bisa dihapus dulu. Oke, kita hapus dulu untuk title sama subtitle-nya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, silakan teman-teman tambahkan word art atau insert word art ya, teman-teman ya, ke slide tersebut atau slide 1. Untuk menambahkan word art, teman-teman bisa ke tab insert, terus teman-teman cari yang grupnya itu grup teks. Di sini ada word art, teman-teman, pilih word art-nya, terus teman-teman pilih yang olive green, accent color 5, reflection. Yang sebelah sini, ini ada ketentuannya ya, gradient fill-nya gitu. Dipilih aja, terus teman-teman tambahkan judul. Misalkan di judul ini saya mau menulis percobaan 1. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, untuk ukuran dan lain sebagainya itu nggak saya ubah, hanya seperti ini aja. Gitu, kalau udah berarti slide 1 selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa berlanjut ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua, instruksinya adalah kita menambahkan paragraf dengan isinya itu 5-7 kalimat, teman-teman. Kita tambahin judulnya terlebih dahulu ya. Misalkan di sini, percobaan 1, PowerPoint gitu. Gini ya. Kemudian, paragrafnya itu saya isi kalimat 2, kalimat 3. Misalnya gini, ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Kalimat 4, kalimat 5. Kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita bisa lihat untuk instruksi selanjutnya adalah kita diharapkan bisa mengubah untuk jenis font dan juga ukuran fontnya. Mulai dari judulnya terlebih dahulu. Kita klik judulnya, kita blok dulu. Terus teman-teman ke tab home, di bagian subtab font, kita ganti dulu jenisnya. Jenisnya itu sesuai dengan yang diminta ya teman-teman ya. Bisa dicari, bisa juga langsung aja gini. Ukurannya disesuaikan sama yang diminta oleh tugas, yaitu 44. Gini, kalau sudah teman-teman, silakan berlanjut ke teksnya atau ke paragrafnya. Ini juga di blok, silakan dicari pakainya yang ini. Ukurannya 24 sudah benar ya teman-teman, ukurannya 24. Namun di sini karena tema dari Metropolitan itu kan pakainya warna Tosca ya, ini bisa diganti aja warnanya. Disesuaikan, misalkan gini. Nah, biar lebih enak gitu dilihatnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau paragraf 2 sudah seperti ini, slide 2 sudah seperti ini, otomatis berarti ini sudah benar. Kalau sudah, silakan teman-teman pindah ke slide yang ketiga. Nah, di slide yang ketiga ini teman-teman menambahkan kesimpulan.
Oke, kita tambahkan dulu title-nya kesimpulan di slide ini. Kontennya kita tambahkan 3 kalimat aja ya teman-teman ya. Kalimat 2 dan terakhir kalimat 3. Ini. Terus kalau udah, yang judul juga sama, fontnya disamakan teman-teman dengan slide sebelumnya. Tuh. Ini sama ya ukurannya 44. Yang ini juga sama, kita samakan terlebih dahulu untuk apa ini namanya? Teksnya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, instruksi selanjutnya adalah dari ketiga kalimat kesimpulan ini, teman-teman diharapkan bisa menambahkan bullet ya, atau poin-poin. Jadi ini di blok juga kontennya atau kalimatnya. Terus teman-teman pergi ke paragraf. Di sini ada bullet ya teman-teman. Nah, kan ini pilihannya kayak gini doang nih, nggak tahu karakter code-nya apa juga. Jadi teman-teman pilih yang bullet and numbering. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini teman-teman. Teman-teman pilih yang customize. Terus teman-teman bisa langsung cari di karakter code yang bagian bawah itu. Ditulis 037D. Ini bakal muncul karakter code-nya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah langsung diklik OK. Warnanya boleh diganti, disesuaikan aja sama warna warna template-nya ya. Kalau sudah tinggal diklik OK. Nanti muncul seperti ini teman-teman, bulletnya. Poin-poinnya langsung muncul. Kalau sudah seperti ini, boleh dicek lagi terlebih dahulu dari slide 1, slide 2, dan slide 3. Kalau udah sama kayak gini fontnya, terus sesuai juga dengan instruksi yang percobaannya, boleh langsung di-save aja di tab file. Terus boleh save as ataupun save. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu aja mungkin untuk percobaannya. Sesi prakteknya saya akhiri ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Karena sesi praktek sudah berakhir, artinya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya kasih waktu sampai 24 ya teman-teman ya. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai fitur ataupun template ataupun dan lain sebagainya boleh ditanyakan lewat kolom chat. Nanti di 2044 itu saya buka sesi jawab seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman artinya saya anggap kalian cukup paham dengan sesi kelas pada malam hari ini dan mungkin akan saya langsung tutup kelasnya. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan teman-teman saya tunggu pertanyaannya. Oke, baik. Sudah 24:04 dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Nggak ada tema metropolitan yang model Tosca. Oke, cari. Nggak ada. Oke, cari template PPT profesional, carinya di mana? Slide bagian gimana? Oke, oke saya tampung ya, satu-satu.
Masih ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Kalau masih ada, saya tunggu. Kalau sudah nggak ada, berarti saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, mungkin dimulai dulu ya. Untuk jawab yang pertama. Alternatif, kalau misalkan template Metropolitan itu nggak ada di Office-nya kalian, teman-teman, silakan boleh teman-teman pilih template-nya itu pakai kalau nggak integral, itu frame. Itu ada di desain ya, ada di tab desain. Silakan dicari terlebih dahulu. Itu biasanya udah ada di tab desain, kalau kalau nggak itu di mana? Iya, di tab desain gitu. Kemudian kalau misalkan kalian pakainya integral, otomatis nanti word art-nya itu berubah jadi yang dark green, ya dark green, accent color 5 masih, dan reflection. Terus kalau kalian nanti gantinya itu ke frame, itu berarti untuk word art-nya kalian juga harus ganti ke mana ini? Teal yang accent color 5 reflection gitu. Iya. Oke, kalau ada Metropolitan berarti pakainya tetap Metropolitan ya, teman-teman ya. Kalau untuk carinya, itu teman-teman bisa cari di tab desain ataupun di menu file. Di awal banget itu kan biasanya menu file. Nah, menu file itu biasanya nanti ada more times-nya. Mungkin gini ya, biar nggak bingung. Em, ini, teman-teman tuh bisa, oke, screen-nya terlihat ya. Kalau mau cari template, macam-macam template atau berbagai macam template, itu teman-teman bisa ke tab file, terus nanti ada di bagian sini nih teman-teman, more themes. Cari aja di sini. Nah, ini banyak sekali untuk template-nya. Silahkan disesuaikan sama presentasi teman-teman. Gitu, kebutuhan presentasi teman-teman. Oke, apa lagi nih? Kalau untuk bagian A, bagian B itu pakainya section, teman-teman. Nanti mungkin yang mana nih? Oke, coba ya. Ku iniin. Oke, dimulai dari tadi cara nyari untuk cara nyari template ya, teman-teman ya. Itu disesuaiin tadi caranya gitu ya. Pakai ke menu file. Di menu file itu nanti teman-teman bakal muncul tampilannya seperti ini nih, teman-teman. Terus teman-teman pilih yang more themes aja. Nah, di sini kalau more themes otomatis teman-teman nanti bakal banyak sekali tampilan template-nya gitu. Pilihannya juga banyak. Disesuaiin aja sama kebutuhan presentasi teman-teman itu, untuk presentasi apa gitu. Kemudian kalau misalkan tadi yang nggak di versinya teman-teman, di office-nya teman-teman tuh nggak ada Metropolitan, boleh ganti desain ataupun template lain nggak? Itu boleh jawabannya. Kalau pakai template lain itu kalau nggak integral, itu yang frame. Nah, kalau integral, nanti otomatis word art-nya itu juga bakal berubah, teman-teman. Nggak sama kayak yang, apa namanya? Nggak sama kayak yang tadi awal Metropolitan gitu. Kalau pakai integral, otomatis word art-nya nanti teman-teman pakainya yang ini. Oke, bisa terlihat ya teman-teman ya. Sedangkan kalau nanti teman-teman pakainya yang frame, teman-teman word art-nya pakainya yang ini. Nah, ini. Untuk accent color-nya masih tetap 5, reflection juga. Warnanya aja yang beda biasanya gitu. Oke, kemudian tadi section ya teman-teman ya. Kalau untuk bagian A, bagian B, itu teman-teman bisa ke tab home, terus di subtab slide ini ada section teman-teman. Itu langsung add section aja, terus kalian tulis misal bagian A, ini. Terus
Di slide yang mau dipisahkan itu tinggal diklik lagi, terus add section lagi. Contohnya gini, terus bagian B di rename aja. Nah, rename. Oke, nanti munculnya seperti ini. Tuh, bagian A, bagian B. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Oke, kalau pencarian kode 037D harusnya sama, teman-teman. Harusnya sama. Ada lagi nggak, teman-teman? Pertanyaannya. Kalau untuk bentuknya itu harusnya sama ya. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya stop share screen-nya. Oke, ada lagi pertanyaan dari kalian? Oke, sama-sama. Oke, berarti kalau misal cukup, sudah tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham ya, sudah cukup paham ya untuk materi sesi kali ini. Dari saya mungkin saya akhiri untuk kelas atau sesi pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari bersama malam hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya ya. Kalau untuk link presensi mungkin nanti Kak Syifa boleh dibantu Kak jawabannya gitu. Dari saya selaku mentor mungkin saya akhiri ya untuk kelasnya. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.